Pemirsa Bingkai Sumatera, apa kabar Anda? Kembali lagi bersama saya Agnes Sinambela. Seperti biasa, selama 24 menit ke depan kami akan menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Pemirsa, baru-baru ini tim Kopi Masjid menggelar bazar berkah di beberapa masjid di Kota Medan. Kegiatan yang berlangsung selama 1 bulan ini pun bertujuan untuk meningkatkan perekonomian umat. Ini dia liputan selengkapnya. Memiliki misi untuk meramaikan masjid, Kopi Masjid, unit usaha jamaah berbasis amal di Kota Medan ini, menggelar bazar berkah di beberapa masjid di Kota Medan. Bazar berkah ini berlangsung selama 1 bulan penuh di Masjid Abidin, Jalan Katamso, Medan. Panitia menggandeng beberapa UMKM yang mendirikan beberapa stand dengan berbagai produk. Tidak dipungkiri, masa pandemi telah membuat daya beli masyarakat menurun, sehingga banyak pelaku UMKM yang harus gulung tikar. Untuk itulah kegiatan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM tetap bertahan di masa pandemi. Bazar Berkah memiliki konsep belanja sambil beramal. Setiap transaksi pembelian di bazar ini akan dikeluarkan infaknya untuk kemakmuran masjid yang bersangkutan. Ya Kak, jadi di Bazar Berkah ini adalah hal yang sangat baru sekali Kak di Medan bahkan di Indonesia, karena di Bazar Berkah ini kita mengundang para pedagang-pedagang muslim untuk dapat berjualan di masjid. Kita ada 2 masjid, Masjid Abidin dan Masjid Musanib. Konsepnya ialah bagaimana setiap pembelian di Bazar Berkah itu sudah ada bernilai infak di setiap harganya. Jadi kita udah kembangkan aplikasi namanya Al-Barik. Para pedagang memakai aplikasi Al-Barik itu untuk aplikasi kasirnya, maka setiap ada orang beli, misalnya nih ada kebab harga 10.000, ada infaknya sebesar 1.000 otomatis. Ketika kita membeli, dapat struknya, nanti akan terdata secara aplikasi online 24 jam dan di aplikasinya BKM. Jadi ketika kita beli apapun di situ, BKM akan tahu total pembeliannya, modalnya, infaknya, semuanya. Jadi ini lebih kepada transparansi sih. Ya Kak, jadi infak yang udah didapatkan dari masjid tersebut adalah untuk masjid itu kembali. Jadi misalnya di Masjid Abidin, itu akan kembali ke Masjid Abidin. Di Masjid Musanib akan kembali ke Masjid Musanib. Alhamdulillah, secara program kita mendata omset yang didapatkan dari pedagang selama 20 hari membuka bazar ini sudah 19 juta rupiah. Dan infak yang dihasilkan sudah sebesar 1.200.000 rupiah untuk Masjid Abidin dan Masjid Al-Musanib, alhamdulillah. Agar lebih memeriahkan bazar, Kopi Masjid juga mengundang sejumlah siswa dari Taman Kanak-kanak Binaguna untuk mengikuti perlombaan mewarnai. Lomba ini dilakukan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan dengan peserta yang terbatas. Selain melatih kreativitas, dari lomba mewarnai ini diharapkan anak-anak jadi lebih akrab dengan masjid. Tidak hanya siswa yang merasakan kemeriahan dari gelaran ini, para orang tua siswa yang hadir juga senang mengikuti kegiatan ini. Salah satunya adalah Lila. Selama berada di sini, ia merasa senang membeli barang-barang yang bernilai sedekah. Kalau menurut saya acara seperti ini bagus ya, karena dengan kita belanja di sini otomatis kita ikut sedekah gitu kan, jadi amal jariah juga buat kita semua gitu. Kalau menurut saya itu penting banget ya, karena kalau kita sedekah itu pasti balik ke kita lagi gitu. Kita harap bazar ini tidak hanya selama sebulan, tetapi bazar ini juga berlangsung seterusnya, karena kita lihat bahwa masyarakat pun mendukung hal tersebut. Masih tetap ada yang membeli. Masjid pun dari kami juga, saya selaku BKM Abidin melihat sholat zuhur saja yang biasanya terisi 1,5 sap, sekarang terisi 3,5 sap. Itu menambah 100% alhamdulillah. Jadi yang kita harapkan masjid bazar berlangsung tetap, masjid semakin ramai dan infaknya pun semakin bertambah, dan akan ada program-program lainnya seperti lomba mewarnain ini di masjid. Diharapkan kegiatan penuh berkah ini menjadi sebuah inovasi yang dapat memajukan ekonomi umat sembari menabung amal lewat sedekah.
Sejumlah komunitas peduli disabilitas, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menggalakkan program inkubasi UMKM bagi sejumlah disabilitas dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional beberapa waktu lalu. Karena sejatinya status disabilitas bukan penghalang untuk mereka menjadi sukses. Berikut liputan selengkapnya. Memiliki keterbatasan fisik tidaklah menghalangi seseorang untuk mencapai kata sukses. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang bahagia berkat kesuksesan bisnis mereka. Hal inilah yang digalakkan oleh komunitas dan lembaga yang peduli terhadap difabel, seperti Hadijah Saraswati Indonesia, PLN Peduli, serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, pada peringatan Hari Disabilitas Internasional beberapa waktu lalu. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan difabel ini untuk berkualitas dan mandiri. Makanya lewat hari ini kita sekalian untuk launching program inkubasi UMKM difabel untuk mempersiapkan mereka menjadi bagian dari masyarakat yang siap berpotensi dalam mengisi pembangunan. Karena memang selama ini keterlibatan mereka itu dipandang setengah mata. Padahal mereka itu kan sangat berpotensi, apalagi di saat pandemi sekarang, peranan mereka luar biasa. Acara yang digelar di pelataran parkir Pekan Raya Sumatera Utara ini menampilkan pertunjukan dan aksi dari sejumlah siswa sekolah luar biasa yang ada di Kota Medan dan Binjai. Seperti tarian, pertunjukan musik, atraksi pantomim, melukis, membatik, dan karya produk UMKM buatan mereka. Aksi kreasi hebat ini dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan diri anak-anak berkebutuhan khusus. Sedangkan program inkubasi bagi disabilitas adalah langkah untuk melatih pelaku UMKM disabilitas sehingga kedepannya bisa menjadi pribadi yang sukses dan mandiri. Difabel bukan suatu penghalang bagi manusia untuk bisa taat kepada Tuhan, itu yang pertama. Kemudian bisa menghasilkan karya yang setara dengan kaum orang-orang yang normal. Jadi tetaplah semangat, tetap mengekspresikan diri untuk bisa berkarya dan kreatif dalam menghasilkan suatu produk-produk yang bisa bernilai jual sehingga nanti bisa mendukung perekonomiannya sendiri dan bisa mandiri nanti ke depannya. Selain menampilkan pertunjukan, anak-anak berkebutuhan khusus dari sejumlah SLB ini juga diajarkan secara langsung memasarkan produk-produk yang mereka buat di stand yang telah disiapkan oleh penyelenggara. Hal ini merupakan salah satu rangkaian dari proses inkubasi UMKM untuk mereka. Produk-produk yang dipasarkan pun beragam seperti olahan makanan seperti keripik, puding, jus buah, brownies, manisan, dan lainnya. Ada juga kreasi kain batik yang dibuat oleh siswa SLB Negeri Binjai. Program inkubasi UMKM bagi disabilitas ini mendapat dukungan penuh dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Kedepannya, mereka akan terus merangkul dan menjalin sinergitas dengan penyandang disabilitas, yakni dengan melakukan pembinaan, pelatihan, serta pemasaran produk. Jadi saya harap ke depan kita Koperasi UKM akan lebih atensi dan lebih mendukung kegiatan-kegiatan untuk anak-anak disabilitas. Itu akan kita tampung. Dan akan kita pasarkan semua produk-produk anak-anak disabilitas. Ke depan kita berharap pandemi berakhir, ekonomi bagus. Anak-anak berkebutuhan khusus berhak hidup sukses dan bahagia. Untuk itulah dibutuhkan peran masyarakat guna membantu mengembangkan segala potensi yang ada pada diri mereka, agar kelak mereka bisa mandiri dan berdaya di masa depan. Kabupaten Pak-Pak Barat, Sumatera Utara memiliki hutan yang terjaga. Hutan Pak-Pak sejak lama terkenal dengan tanaman etnobotani atau tanaman-tanaman yang bernilai sejarah, seperti gambir dan kemenyan, pemirsa. Kita akan menyaksikan pengolahannya dalam liputan berikut. Kabupaten Pak-Pak Barat memiliki hutan yang terjaga. Dari total wilayah seluas 1.218 km persegi,
sekitar 80%-nya merupakan kawasan hutan. Konsep pengelolaan hutan oleh masyarakat menjadi hal yang penting untuk dilakukan agar kelestarian hutan tidak terusik oleh aktivitas ekonomi masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan. Salah satunya adalah skema hutan kemasyarakatan atau HKM. Masyarakat memperoleh akses legal untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dari dalam hutan lindung. Hutan Pak-Pak sejak lama terkenal dengan tanaman etnobotani atau tanaman-tanaman yang bernilai sejarah. Salah satunya adalah gambir. Tanaman gambir yang bernama Latin Uncaira gambir Roxby ini awalnya banyak tumbuh di dalam hutan. Karena itu, aktivitas petani gambir pun lebih banyak berada di dalam hutan termasuk kawasan lindung. Namun, sebagian dari para petani gambir telah membudidayakan tanaman gambir di lahan milik mereka sendiri, seperti yang dilakukan oleh Pak Sabar. Ya sebenarnya HKM ini bagus ini untuk dikembangkan ini karena untuk menjaga hutan kemasyarakatan agar jangan terlampau tandus. Karena kayak mana pencariannya ini dulu tandus sekali tanahnya ini dulunya. Tandus ilalang pendek-pendek, ya mudah-mudahan kita tanami kayu-kayuan, tumbuh juga gambir. Kalau lahannya terbuka, gambir ini minim lah tumbuhnya, agak susah juga lah. Tapi kalau ada kayu, bisalah dia tumbuh dengan baik. Jadi maksud saya kalau ada HKM tadi, ada baiknya ditanam juga di situ gambir kan lebih bagus dia. Misalnya yang belum rapat-rapat dia kan ada juga satu-satu di hutan itu, ya harus dikembangkan juga gini. Positif loh untuk orang-orang yang nggak mampu, nggak punya modal kayak kami, petani nggak mampu. 20 tahun mudah-mudahan alhamdulillah ya anak kita bisa juga sekolah. Sampai SMA ya segitu juga, ya udah mampu kita apa boleh buat, udah anaknya 6, ya gitulah. Gambir dihasilkan dari cara mengekstrak getah yang terdapat di dalam daunnya. Prosesnya dilakukan dengan sangat sederhana. Daun segar gambir yang baru saja dipetik direbus dalam air mendidih hingga layu. Setelah layu, daun gambir diangkat, kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk proses pemerasan dengan cara dijepit. Alat pemeras gambir dibuat sendiri oleh Pak Sabar. Terdiri dari 2 bongkah kayu sebagai alat penjepit dan sebatang kayu sebagai tuasnya. Untuk mengeluarkan getah dari daunnya, dibutuhkan tenaga yang cukup besar agar getah gambir keluar dengan maksimal. Getah gambir yang baru diperas ini harus didiamkan selama semalaman hingga teksturnya mengental. Setelah mengeras, lalu dicetak. Selain gambir, hutan dan pegunungan Pak-Pak Barat ini juga banyak ditumbuhi berbagai tanaman damar yang juga bernilai sejarah tinggi, yaitu kemenyan. Tanaman kemenyan umumnya tumbuh di dalam hutan. Karena itu banyak petani yang berburu getah kemenyan atau jauh ke dalam hutan, termasuk pula hutan lindung dan kawasan konservasi. Tradisi berburu kemenyan jauh ke dalam hutan selama berhari-hari melahirkan sebuah tradisi yang disebut odong-odong. Mudah-mudahan kemenyan ini semakin dikembangkan supaya nantinya masyarakat juga merasakan jangan seperti orang tua dulu lagi. Supaya ada peningkatan ekonominya. Dan kami bersyukur dengan adanya pendampingan oleh petai ke Pak-Pak Barat ataupun yang 3 desa ini sudah mendapat izin. Kami sangat mengharap sekali untuk merubah nasib masyarakat Pak-Pak Barat ini. Tanaman damar merupakan tanaman hutan. Karena itu perkebunan kemenyan kerap disebut dengan hutan kemenyan. Layaknya tanaman hutan, kemenyan tidak dapat tumbuh sendiri seperti tanaman kebun lainnya. Tanaman kemenyan sangatlah bergantung pada kesuburan dan kelestarian hutan. Memberikan akses kepada masyarakat lewat HKM ini merupakan cara yang sangat tepat. Sebab petani menyadari bahwa getah kemenyan yang menjadi sumber pendapatan mereka hanya bisa diperoleh dari hutan yang terjaga.
Dengan menanamkan kesadaran bahwa merusak hutan juga akan merusak kehidupan dan sumber perekonomian mereka, niscaya upaya pelestarian hutan dan ekonomi masyarakat pastilah berjalan tanpa merugikan pihak manapun. Akhirnya, masyarakat sejahtera, hutan lestari. Nongkrong tapi bayar makanan dan minumannya pakai sampah. Sudah pernah coba belum pemirsa? Iya, konsep kafe seperti ini ada di Kota Medan, tepatnya di Jalan Karya Syekh Agul Medan. Di sini para pengunjung bisa menukar sampah daur ulang yang dimiliki dengan menu makanan yang tersedia. Saksikan keunikannya dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Saat ini banyak sekali bermunculan kafe atau tempat bersantai dengan berbagai varian dan keunikan untuk menarik pengunjung. Mulai dari kafe yang menyediakan sarana untuk membaca, spot untuk bersuah foto, keunikan dari hidangan yang disajikan, dan lainnya. Namun, beda halnya dengan sebuah kafe yang berada di Jalan Karya Syekh Agul, Kota Medan ini. Kafe bernama UG Cafe ini menawarkan konsep membayar pakai sampah. Ide ini berawal dari Salman Bukhari, pemilik kafe yang gemar mengumpulkan dan memanfaatkan barang yang sudah tidak dipakai untuk didaur ulang dan memiliki nilai jual. Ia ingin mengajak para pengunjung kafenya menjaga bumi dan sadar terhadap sampah yang mereka hasilkan. Mungkin kita sebagai yang pertama itu di Kota Medan untuk membayar kafe dengan sampah ini. Kemudian kita juga bisa membantu dan juga memberi mindset kepada orang-orang bahwasanya makan tuh nggak mahal, nggak perlu pakai uang mahal juga, dengan sampahnya juga bisa gitu kan, dengan sampah daur ulang. Saya memang pengen nge-branding kafe ini, UG Cafe, menjadi kafe yang ramah lingkungan. Dari segi semuanya deh, dari kayak mulai dari program pertama kita program bayar pakai sampah, kemudian kita juga mau mulai menata tempat ini biar sesuai dengan konsep ramah lingkungan. Kita juga mulai ngebikin namanya EcoBrick, kita juga ada. Contohnya yang situ tuh kita bisa jadiin vas bunga, nanti mau kita rencananya mau dipenuhin juga dengan EcoBrick biar orang tuh tahu bahwasanya sampah tuh semua jangan dibuang karena itu bakal ngeganggu atau merusak lingkungan, tapi bisa kita berdayakan ulang gitu. Pengunjung yang ingin mencoba dan menggunakan konsep bayar pakai sampah ini cukup membawa sampah yang bisa didaur ulang, seperti minyak jelantah, kertas, botol plastik, dan lainnya. Setiap jenis sampah yang dibawa memiliki nilai tukar yang beragam. 1 kilogram minyak jelantah dihargai sebesar Rp8.000. 1 kilogram kertas seharga Rp2.000 dan 1 kilogram botol plastik seharga Rp1.000. Total pembayaran makan dan minum di kafe ini kemudian akan dikurangi dengan harga sampah yang dibawa oleh pengunjung. Meskipun konsep ini masih terbilang baru dan unik, namun sudah mulai banyak warga Kota Medan yang tertarik mencoba dan menerapkan konsep ini. Salah satunya Liza Syafira. Sejak mengetahui adanya kafe bayar pakai sampah ini, ia bersama teman-temannya kerap datang dan membawa sampah daur ulang yang mereka miliki. Selain dapat mengurangi penumpukan sampah di rumahnya, ia dapat menghemat uang ketika berkumpul dengan temannya. Konsep ini bagus ya, karena kita itu sebagai anak muda dimotivasi untuk mengumpulkan sampah, dan sampah yang kita kumpulkan ini kemudian bisa kita manfaatkan untuk nongkrong. Karena kan kebanyakan anak muda kan suka nongkrong. Nah, biasa kita kan ngeluarin uang yang lumayan buat nongkrong gitu. Sementara ini tuh kita bisa mengurangi pengeluaran kita dengan sampah yang kita kumpulin. Harapan saya tentang program membayar dengan sampah ini adalah semoga program ini terus berjalan. Jadi kita tetap bisa membayar dengan sampah. Kemudian semoga lebih banyak lagi kafe-kafe yang menggunakan program seperti ini. Saat mengusung konsep ini, Salman tidak sendiri. Ia berkolaborasi dengan Kepul.
Kepul sendiri merupakan sebuah startup yang digagas oleh anak muda Kota Medan. Inovasi ini merupakan layanan pengelola limbah yang menjadi upaya optimalisasi jual beli sampah yang dapat didaur ulang. Sampah-sampah yang sudah terkumpul dari para pengunjung biasanya akan dijual kembali kepada tim Kepul. Lalu, tim Kepul akan menjemput langsung sampah tersebut dan dibawa ke tempat pengumpulan mereka. Konsep kafe seperti ini merupakan salah satu program yang dimiliki Kepul. Hingga saat ini, sudah ada 4 kafe di Kota Medan yang menerapkan konsep ini. Dan UG Cafe inilah yang pertama kali. Nah, sebenarnya Kepul ini kan kita itu tujuannya untuk menyadarkan di masyarakat kalau ternyata sampah yang yang biasanya dibuang itu ternyata masih bernilai. Jadi Kepul ini mencoba untuk memasuki ranah di mana anak-anak muda biasanya nongkrong. Nah, sekarang dengan adanya program ini, anak muda jadinya sadar, oh ternyata sampah yang selama ini dianggap tidak berguna ternyata masih bisa loh digunakan untuk untuk ditukar dengan makanan seperti itu. Kami memperkenalkan program ini biasanya itu dari media sosial, Instagram. Nah, jadi untuk kafe yang bekerja sama dengan Kepul, kami menyediakan seperti kerjasama gitu ya, untuk membuatkan iklan juga di kafe ini agar kafe ini terjamah atau masyarakat tahu nih kalau ada kafe yang bekerja sama untuk terkait sampah, tukar menu dengan sampah. Semoga dengan adanya program ini semakin banyak orang-orang yang care, semakin banyak orang-orang yang peduli terhadap sampah dan lingkungan. Makin banyak orang-orang yang tahu bahwasanya sampah itu bukan hanya untuk dibuang sembarangan, bukan hanya untuk mencemari lingkungan, tapi mereka juga harusnya sadar bahwasanya sampah itu bisa diberdayakan, entah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat atau bisa dijual kembali. Bahkan dengan ada program ini kita juga pengen masyarakat itu tahu bahwa sampah aja bisa ditukar dengan makanan dan minuman kayak gitu. Dari konsep kafe bayar pakai sampah ini, mengajarkan kita agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan belajar memanfaatkannya. Makanya, jangan biarkan sampah dan barang bekas menumpuk di rumah. Mendingan dikumpulkan dan bisa dijadikan makanan dan minuman kesukaan. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Nambela pamit, sampai jumpa.